Menjelang akhir tahun, banyak HP yang rilis dan kali ini kita bakalan bandingin 3 smartphone yang bisa dibilang budget flagship atau gue bilangnya sih basic flagship ya, di range harga 8-10 jutaan. Dan kali ini seru banget ya karena ada 3 pilihan di segmen harga ini yang kalian bisa dapetin rasa proper flagship. Nah, banyak dari kalian juga yang komen-komennya minta kita bandingin, jadi langsung aja kita compare. Ada Xiaomi 14T Pro, Samsung S24 FE dan Vivo X100 di segmen Beat Battle Royale. Let's go. Nama Beat Battle Royale lucu gak sih? Komen dong di bawah. Nah, buat kalian yang pengen beli HP ini, make sure dicekin aja di Blibli, karena beli gadget di Blibli udah pasti 100% ori tanpa tipu-tipu. Satu fitur lagi yang paling ngebantuin menurut gue adalah cicilan 0% up to 24 bulan, yang mana juga ada fitur bebas biaya adminnya. Jadi Xiaomi 14T Pro ini misalnya bisa kalian dapetin cukup dengan 450 ribuan aja per bulannya. Dan ini juga eksklusif verselnya ada di Blibli loh. Kalian bisa dapetin banyak bonus juga, mulai dari cashback sampai dengan free wireless charger yang harganya sampai 500 ribuan. Nah, cek aja link pertama di kolom deskripsi buat ngecekin promo lengkap di Blibli. Oke, pertama langsung aja kita cek untuk spesifikasinya dari internal sampai ke eksteriornya. Nah, untuk internal itu memang perbedaan utama di chipset, di mana S24 FE menggunakan chipset dari brand Samsung sendiri, yaitu Exynos ya, dan RAM-nya juga si S24 FE cuma 8 GB, di mana Xiaomi dan Vivo itu udah pakai 12 GB dan chipsetnya MediaTek, yang mana nanti kita akan adu secara performance-nya. Nah, secara eksterior beda yang paling mencolok memang pada layarnya si X100, yang mana dia udah pakai panel yang curve ya, beda sama S24 FE dan 14T Pro yang mana dia menggunakan desain mengkotak yang tegas kaku gitu garis-garisnya. Nah, cuma satu kekurangan dari Vivo X100 adalah dia nggak bisa wireless charging, dan yang lainnya ini bisa. Oke, lanjut kita ngomongin ke desain. Nah, seperti yang tadi udah gue mention bahwa Vivo X100 itu punya bahasa desain di kelas yang sebenarnya di flagship tuh udah mulai ditinggalin, yaitu dengan layar curve ya. Yang jujur sebenarnya gue suka sih layar lengkung itu. Itu ngerasa ngasih kesan HP-nya jadi lebih tipis. Sementara ya di kedua HP pesaingnya ini dia pakai bahasa desain yang lebih zaman now ya, dengan kaku dia mengkotak. Untuk material yang dipakai ketiganya udah sama-sama di level premium dengan frame metal yang bikin memang feeling pegangnya jadi mantep, ada feeling-feeling dingin-dingin gitu ya. Tapi kalau ditanya mana yang paling enak menurut gua ya X100 ini emang flagship beneran gitu, proper, dan feelingnya tuh paling enak di tangan akibat ya bodinya tadi curve jadi lebih tipis, dan ya secara desain kayak menarik sih. Cuma ini aja yang gua nggak suka nih, tulisan Extreme Imagination. Nah, karena ketiga HP ini udah di kelas flagship kita bisa bilang ya, jadi udah fair lah kalau kita expect-nya tuh bezelnya tipis, yang mana untuk hal ini di S24 FE ini tuh masih bisa dibilang tebel ya bezelnya ya. Bahkan kalau dibandingin bisa dibilang sama yang kelas di bawahnya kayak Samsung Galaxy A55 adiknya ya, bisa dibilang ya mirip-mirip gitu loh. Walau ya kalau diperhatiin banget S24 FE lebih tipis sedikit. Sedangkan untuk yang kayak Xiaomi 14T Pro sama X100 ini udah dalam kategori yang sama-sama tipis gitu ya, dan ya sesuai sama harganya. Oke, lanjut ke bagian layar dan multimedianya. Untuk kualitas panelnya sendiri yang dipakai udah sama-sama bagus, semuanya udah AMOLED, walaupun Samsung ya dia kasih namanya Dynamic AMOLED, tapi intinya itu panel ya OLED lah, AMOLED gitu kan. Dan ya udah di level segini mantap semua, dipakai nonton konten Netflix buat mata gua udah nggak ada bedanya kerasanya ya. Di atas kertas juga bedanya minor, jadi bisa dibilang untuk layar poinnya kurang lebih sama, karena yang mungkin yang bikin ya yang satu ini gitu kan. Nah, untuk audionya sendiri kalian bisa dengerin aja sekarang untuk perbedaannya. Lanjut kita masuk ke tes performance, yang mana uniknya di ketiga HP ini nggak ada yang pakai si Naga Snapdragon ya. Akhirnya kita masuk ke era HP high-end yang chipsetnya bukan itu-itu aja. Oke, sekarang kita mulai dari yang basic dulu, yaitu AnTuTu Benchmark, biar kebayang nih ya kelas dari si ketiga HP ini. Vivo X100 jadi yang paling tinggi, bedanya emang nggak jauh dari si Xiaomi 14T Pro yang memang pakai chipset yang sama. Ya sama-sama Dimensity 9300, tapi sebenarnya yang dipakai di 14T Pro lebih baru, yaitu varian plusnya, yang mana clock speednya sedikit lebih tinggi, tapi di angka CPU dan GPU untuk di AnTuTu itu Vivo lebih tinggi ya, mungkin lebih digaspol memang sama si Vivo. Nah, sedangkan
Sedangkan untuk Samsung Galaxy S24 FE yang pakai Exynos 2400E, jadi yang paling kecil di sini 1,6 juta, walaupun ya tetap aja itu angka yang gede ya, kategori high end untuk angkanya. Untuk Geekbench 6 yang polanya juga masih sama, Vivo X100 jadi yang paling tinggi, angkanya disusul tipis-tipis sama 14T Pro dan S24 FE yang ada di posisi terakhir lagi. Tapi gimana performance aslinya? Kita tes ke bagian gaming. Nah, kita tes yang enteng dulu ya, dari Mobile Legends, game sejuta umat. Dan ya buat ini sih sebenarnya bakalan gampang lah ya, karena HP ini udah sama-sama kenceng. Jadi S24 FE aja nih yang kalau gua cek masih agak turun nih. Ketika kita unlock ya full frame rate 120, dia masih 110-an, sedangkan di kedua HP ini bisa mentok di 120 fps. Kalau memang MLBB kegampangan, next kita coba yang lebih berat, Wuthering Waves, yang ekspektasi kita harusnya udah bisa ngasih experience yang oke lah, udah smooth lah. Yang ternyata lagi-lagi si 14T Pro, Xiaomi 14T Pro dan X100 kasih pengalaman gaming yang lebih smooth ya, dengan FPS yang stabil di 60-an, dan fluktuasinya itu nggak terlalu jauh turunnya ketika memang lagi intensif scene-nya. Sedangkan S24 FE cuma bisa ngasih di kisaran 40-50 FPS di game ini. Not bad memang ya, cuma di ekspektasi harga ini memang harusnya bisa kayak si 14T Pro ataupun si Vivo X100. Lanjut, nah sekarang kita tesin emulator PS2 pakai Aether XX2 di game Downhill Domination. Nah, kita bisa dapetin experience yang overall lancar banget, resolusi udah mentok 4X native ya. Dan ini bisa Exynos itu di 50-an FPS stabil, sedangkan HP lawannya nih yang cukup fluktuatif ya, di 40-50-an. Bahkan si 14T Pro kadang patah-patah sampai 30-an FPS, yang nunjukin memang kalau MediaTek belum fully compatible buat main game emulator. Next kita tes untuk kecepatan storage, yang mana ini beberapa dari kalian suka favoritin ya. Nah, sebenarnya memang secara setup dia pakai UFS 4.0, cuma si S24 FE aja yang nggak ditulis jelas infonya UFS-nya berapa. Dan hasil tesan menggunakan si CPDT ini cukup menarik nih. Ternyata 14T Pro, Xiaomi 14T Pro paling lambat ya kalau dibandingin sama dua yang lainnya. Uniknya memang kalau kita cek hasil Antutunya tadi, skor memori 14T Pro bisa dibilang angka yang paling tinggi. Nah, mungkin angkanya tadi kedongkrak sama RAM yang dipakai juga. Dan menariknya si S24 FE ini malah punya speed write dan read yang paling ngebut di sektor ini. Jadi gue bisa pastiin ini UFS 4.0 juga kalau lihat dari speednya yang ngebut banget. Bahkan lebih ngebut dari HP-HP yang pakai UFS 4.0 yang pernah kita coba. Nah, di satu sisi memang untuk ngimbangin RAM-nya mungkin ya yang cuma 8GB, jadi mereka nggak perlu pakai RAM yang gede banget. Nah, makanya kita coba buktiin teori ini dengan speed test berikut. Nah, di kelas HP harga sini memang perbedaannya bisa dibilang tipis-tipis lah ya. Buat multitasking, buat buka tutup app sudah cepet. Nah, pas dibandingin S24 FE dan 14T Pro bisa dibilang seimbang, sedangkan Vivo X100 di posisi terakhir. Tapi Vivo X100 jadi yang paling cepat untuk buka aplikasi berat kayak games misalnya Wuthering Waves tadi. Jadi ya bisa disimpulkan kalau RAM S24 FE walau cuma 8GB, karena storage speed-nya kencang jadi bisa ngimbangin yang RAM-nya lebih gede ya dibandingin sama yang lainnya. Secara overall itu kecepatan storage sama RAM itu berhubungan jadinya. Jadi walaupun RAM dia nggak gede, tapi karena storage-nya kenceng bacanya, jadi dia nyambernya juga kurang lebih balancing lah istilahnya kayak gitu. Karena emang Samsung kan perusahaan memori juga kan. Betul, karena dia juga bikin chipnya sendiri mungkin ya. Jadi ada faktor di sana kali ya. Oke, tadi kita udah tesin ya ketiga HP ini dalam mode gaming, dalam mode benchmark, dan dalam mode apalagi tadi ya, buka-buka aplikasi multitasking ya. Nah, sekarang gimana dalam kondisi komputasi yang intensif? Ya, kita tes untuk si stress testnya. Dan kita pakai Wildlife ya, dimana masing-masing stability testnya bisa dilihat. 14T Pro jadi juara dengan stability 70%, S24 FE menyusul dengan 64%, dan Vivo X100 cuma di 35% aja. Dan urusan suhu juga bisa dilihat ya, Vivo memang yang paling tipis ini punya PR dalam penyebaran panas. Jadi memang dia yang paling panas, dan meskipun ngebut, performa si X100-nya bisa dibilang yang paling nggak konsisten.
Oke, perlu keep in mind juga kalau angka-angka suhu tadi ya itu memang dalam posisi stress test ya. Jadi buat penggunaan sehari-hari sebenarnya nggak bakal sampai yang gini banget. Ya worst case scenario kemarin pas gua tes kamera di depan sih, dan itu pas siang-siang itu panas banget dan Vivo sempat ngendet ya di kameranya pas kita rekam video. Nah, cuma nanti kita lihat hasil videonya gimana sebelum kita cek dulu sekarang untuk si charging testnya. Dan yes, kita juga bisa nebak lah mungkin siapa yang bakalan jadi paling bontot. Tapi nggak apa-apa, kita tetap tes aja. Ya, jadi Vivo X100 sama 14T Pro tuh sama-sama bisa sampai 120 watt pakai charger bawaannya yang kita dapetin di dalam box. Sedangkan S24 FE itu kita mesti pakai charger third party ya 30 watt karena memang dia nggak dapat, dan maksimalnya sendiri cuma 25 watt. Ya, jadi Samsung gitu. Oke, yang paling bikin gua penasaran adalah siapa yang bakalan jadi nomor 1 dan nomor 2. Yang ternyata di 10 menit pertama 14T Pro udah 55%, X100 di 42%, dan S24 FE cuma 6% aja. Ya, untuk mencapai 100% di 14T Pro butuh waktu 25 menit, X100 butuh 31 menit, dan S24 FE itu 1 jam 26 menit atau 86 menit. Jadi memang Samsung ya kalau bisa lihat memang bukan tipe yang main cepet-cepetan charging ya dari dulu ya. Kayak santuy aja 25 watt, sempat ada 45 watt tapi diturunin lagi gitu kan. Cuma ya intinya perbedaan waktunya kerasa signifikan aja gitu. Jadi kompetitornya udah kayak gitu kan, kenceng banget. Dan kalau kita cek lagi kenapa Xiaomi bisa lebih cepat penuhnya, mungkin ngaruh juga dari panasnya tadi ya, karena selama pengetesan kayak tadi gue bilang kan suhu permukaan si Vivo ini paling panas ya dibandingin sama si 14T Pro. Jadi ini bisa penyebab kenapa si X100 ketinggalan hasilnya dari 14T Pro yang mana sama-sama 120 watt chargingnya. Oke, lanjut sekarang ke bagian yang paling kalian semua tungguin mungkin ya, yaitu kamera comparison-nya. Nah, oke, ini jadi di atas kertas ketiganya ini punya spesifikasi kamera yang lengkap ya, ada ultrawide, kamera utama, dan kamera telefoto. Tapi X100 ini punya telefoto periscope yang mana paling menonjol ya, zoomnya juga paling jauh. Oke, pertama kamera utamanya dulu yang kita tes, dan ya bisa dibilang ketiganya sama-sama bagus, tapi untuk warnanya gue harus bilang gue paling suka sama Xiaomi 14T Pro dengan tone Leica-nya nih. Walau memang kalau kalian cek nih perbandingan ya, ada logo Solaria itu pinknya di boost banget ya, kayak jadi pekat banget gitu. Tapi memang warna langit sama dynamic range-nya ini kerasa paling pas aja dari segi keseluruhan fotonya. Nah, Vivo X100 yang collab sama Zeiss bisa dibilang paling natural di sini warnanya, paling mendekati asli ya. Nah, kalau kalian buat yang suka ngedit mainin warna, tipe foto natural gini itu paling enak buat dimainin lagi ya warnanya di post production. Dan S24 FE kelihatan ya bisa dibilang paling tajam di sini ya. Cuma memang kayak area tubuhannya, daun-daunnya ini kayak kerasa over processing, over sharpening gitu. Lanjut ke foto portrait di main kamera, dan bisa dibilang ini Vivo X100 juara si Zeiss-nya ya. Bisa dikasih skin tone yang bagus tapi backgroundnya masih terjaga, sementara Xiaomi 14 Pro warnanya gue ngerasa kurang konsisten dan hasilnya jadi agak pucat gitu. Dan S24 FE kualitasnya ada di antara keduanya lah bisa dibilang. Bagus dengan tone yang soft tapi nggak sebagus di X100. Nah, walau yang punya brandingan low light itu si 14T Pro, di kondisi low light ini yang banyak lampu-lampunya, ternyata X100 juga bisa kasih gambar yang lebih define ya, lebih detail, lebih jelas. Tapi 14T Pro juga nggak ketinggalan jauh, masih terhitung setara lah. Dan S24 FE juga oke, mirip sama 14T Pro. Nah, di kelas harga yang segini untuk foto low light udah pada keren-keren abis ya, kayak HP flagship banget. Tapi beda cerita pas gue nyobain mode portrait di low light untuk foto objek, terutama buat foto orang ya. 14T Pro dapat cahaya yang lebih banyak ya ke sensor untuk bikin fotonya jadi lebih terang dibandingin sama aslinya. Di foto dalam keadaan yang lumayan gelap ini padahal. Nah, S24 FE yang paling natural dan Vivo X100 masih perform dengan oke. Cuma 14T Pro di sini menonjol ya di skenario yang low light. Untuk foto ultrawide ya masih bisa dibilang ngejar warna yang hampir mirip dengan sama kamera utamanya ya. Jadi hampir konsisten. Jadi ada improvement dari sebelumnya yang biasa agak beda warnanya. Jadi untuk kali ini gua nggak ada komplain. Buat kamera depannya, Vivo memang di seri X dan di seri V nih punya viewing angle yang luas ya, angle-nya lebar, kualitasnya juga bagus nih, dan warna juga kerasa natural. Software-nya juga pinter untuk mendeteksi area shadow ya, bisa sedikit diterangin, jadi balance yang cakep di foto muka, terutama di selfie. 14T Pro kerasa over sharpening, dan ya tadi ya di zoom detailnya juga ada slightly efek cat airnya gitu kerasanya karena over sharpening tadi. S24 FE kerasa lebih soft tapi masih enak dilihat ya. Next kita tes ke bagian videonya.
Oke, kalau untuk kamera belakang sendiri, ini kita di resolusi 4K 60 ya, karena Xiaomi dan Vivo ini bisanya di 4K 60, sedangkan Samsung ini bisa sampai 8K ya, 8K. Kepake atau enggak ya memang balik lagi ke kalian, perlu atau enggak. Paling ya benefitnya bisa crop. Kalau Xiaomi dia ada fitur Master Cinema ya, jadi warnanya lebih sinematik gitu. Cuma ya dari segi overall color gue ngelihatnya balik lagi Vivo sama Samsung nih yang kayak natural. Xiaomi entah kenapa rada pucat terutama di bagian langit ya. Nah kalau kalian lihat di Samsung itu langitnya birunya mirip ya sama di Vivo. Habis ini gitu. Oke, gue coba bawa lari nih. Oke, mana yang paling stabil? Boleh di komen di bawah. Oke, nah kalau ini untuk selfie dari ketiga smartphone ini ya, yang mana resolusinya kita di 4K 30 fps, karena Xiaomi ini cuma bisa di 4K 30 aja, sedangkan Samsung dan juga Vivo bisa sampai 4K 60. Oke, nah ini kita coba lari ya. Oke, dan kualitas audionya sendiri gimana? Yang mana ini berisik ya, ada motor lewat. Oke, dan yang paling lebar sih Vivo ya, kalian bisa lihat ya, paling cangkapannya paling luas, dan ya Samsung sama Xiaomi kurang lebih sama aja sih. Lagi panas banget. Dari segi warna sih Vivo sama Samsung menurut gua oke. Vivo natural, Samsung agak sedikit merah, Xiaomi agak kuning sih ini. Ya, let me know guys, gimana pendapat kalian di komen aja di bawah. Oke, so itu tadi untuk kamera, dan kita masuk ke poin yang terakhir yang menurut gue bisa dibilang paling penting, yaitu softwarenya. S24 FE memang banyak tertinggal ya di pengujian tadi, mulai dari angka benchmark sintetis, kemampuan gaming, charging speed paling lemot. Tapi Samsung punya satu senjata yang nggak bisa dikalahin, yaitu software One UI. Sering banget kita nemuin ya komen yang cerita betapa cintanya orang-orang sama One UI ya, termasuk ya gue sendiri sih sejujurnya yang ngerasa memang kalau dibandingin sama HyperOS ataupun ya Vantage OS itu memang masih lebih unggul ya. Nah, faktor software update One UI yang bisa dapat 7 tahun dibandingin Xiaomi dan juga Vivo yang cuma 4 tahun itu bikin One UI jadi yang terbaik ya, walau itu memang masih di masa depan. Cuma balik lagi buat gue personally, One UI itu software yang paling nyaman dipakai, dan seperti yang gue share juga kemarin di Pit Podcast, kalau kalian pengen nonton boleh, kalau belum ya, karena di sana kita bahas tuntas soal Samsung di tahun 2024. Oke, akhirnya kita sampai ke kesimpulan mana yang terbaik di antara ketiga HP ini. Buat gue sendiri setelah nyobain ketiga HP ini, tiap-tiap device memang punya plus minus masing-masing. Tapi semua penilaian ini balik lagi ke harganya. Vivo X100 sekarang itu kalau kita cek harganya udah agak turun di marketplace, sekarang sekitar 10,6 juta. Itu yang paling murah gue temuin ya. Udah beda tipis sama Samsung S24 FE yang mana startnya sekarang di 9999, dan Xiaomi ya seperti biasa mencengangkan dengan harga 14T Pro itu paling murah di sini di 8499. Jadi dengan masuknya indikator harga ini, gue bisa bilang Xiaomi 14T Pro ngasih value for money yang terbaik. Chipset yang ngebut, kamera Leica-nya cakep, ngecasnya juga paling kenceng, dan harganya juga yang paling murah tadi ya, dan bisa keep up sama HP yang lebih mahal di sini. Apalagi kalau yang beli pas for sale kemarin juga dapat wireless charger 50 wattnya ya, yang mana kalau beli sendiri tuh bisa mungkin kena di 799.000 harganya. Nah, Vivo X100 memang ngasih feel flagship yang proper, dan size kameranya itu nampol. Tapi harga yang dibayarkan ya lebih tinggi, dan ada aspek flagship yang kurang, seperti nggak ada wireless chargernya di sini. Samsung sendiri jujur bikin gua bingung ya, kalau gua ngelihat pasaran sekarang itu last gen flagshipnya kayak S23 ngasih value for money yang lebih oke. So guys, itu aja comparison kita buat 3 HP base flagship ya, harga 8-10 jutaan ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari, dan kalau kalian atau ada teman-teman lagi nyari boleh di-share video ini, dan kalau kalian ada pendapat di komen aja di bawah, kita diskusi di sana. Kalau suka video ini kasih jempol, jangan lupa subscribe ke Best Tech, kita udah hampir 700.000 subscriber. Dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching, I'll see you guys on the next video. Ciao. Cap cip cup cup cap cip cup cup cap cip.